perkenalkan, saya Tiara Putri Viduri, saya dari kelas 10B. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi biografi. Langsung saja kita Oke, baik teman-teman. Teks biografi adalah teks yang berisi kisah atau riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Teks ini biasanya mencakup informasi tentang perjalanan hidup tokoh seperti kelahiran, pendidikan karakter, pencapaian, serta berbagai peristiwa penting dalam hidupnya. Biografi bertujuan untuk memberikan inspirasi, wawasan, atau pembelajaran dari kehidupan seseorang, terutama tokoh yang berpengaruh seperti pahlawan, ilmuwan, seniman, atau tokoh publik lainnya. Yang kedua di sini ada struktur, di mana di sini strukturnya itu ada reorientasi, ada peristiwa dan masalah. Yang ketiga reorientasi penutup jika ada. Oke, baik teman-teman. Di sini bisa dibacakan saja. Di bagian strukturnya ini ada 3 tadi. Oke, baik. Kita langsung saja ke topik selanjutnya. Oke, manfaat dari teks biografi. Di sini isi dari teks biografi itu biasanya mencakup beberapa bagian utama, yaitu reorientasi, memperkenalkan diri yang dibahas termasuk nama, tempat, dan tanggal lahir serta latar belakang setingkatnya, mengurangi perjalanan hidup tokoh seperti pendidikan dan perjuangan. Mungkin bisa dibacakan juga. Oke, baik. Yang keempat ini ada struktur atau penggunaan tanda baca teks biografi. Di sini diketahui Anda bilang kata serapan dari teks biografi. Kata serapan dalam teks biografi adalah kata-kata yang berasal dari bahasa asing tetapi telah diserapkan diadaptasi ke bahasa Indonesia. Beberapa contoh kata serapan yang sering muncul dalam teks biografi antara lain biografi dalam bahasa Yunani, biografia, riwayat hidup seseorang. Mungkin kamu bisa bacakan untuk seterusnya di bagian sini ya. Di sini sudah tertera semua. Oke, ini juga ada narasi lanjutan dari yang sebelumnya itu tadi teman-teman. Ini ada narasi, prestasi, inspirasi, motivasi, kata-kata. Mungkin di sini bisa kita lihat narasi itu dari bahasa Latin, narratio, bentuk penyampaian cerita atau kisah. Oke, prestasi dalam bahasa Belanda, pencapaian atau keberhasilan seseorang. Oke, di sini ada inspirasi, motivasi, dan sebagainya. Di sini ada ciri-ciri kata serapan. Oke, baik. Di sini ada lanjutan dari ciri kebahasaan ya tadi. Yang pertama menggunakan kata ganti orang. Ketiga, dia, ia, atau beliau. Menggunakan kata kerja tindakan, menulis, dan sebagainya. Oke, di sini dapat kita lihat ada menulis teks biografi singkat secara memerlukan beberapa langkah agar dapat jelas dan informasinya terikat sekali dengan dia punya bagian pengertian ya teman-teman. Di sini ditentukan ada penentuan tokoh yang dimana pilih tokohnya yang akan ditulis dalam biografinya. Bisa tokoh terkenal atau seseorang yang berpengaruh dalam bidang tertentu. Kumpulkan informasi penting, beberapa poin yang perlu dicatat, seperti nama lengkap, tanggal lahir, dan latar belakang pendidikan seseorang atau prestasi, kontribusi penting, fakta menarik, atau imperatif tentang seseorang. Yang ketiga ada tulisan dan struktur yang jelas menggunakan format berikut.
Di sini bisa kita lihat ada paragraf 1, yang dimana pada paragraf 1 ini menceritakan di mana kita membukanya kita punya teks biografi itu dengan kita punya pengenalan diri seperti tempat, tanggal lahir, dan latar belakang serta sebagainya. Yang ketiga ada prestasi, kontribusi, atau dampak tokoh terhadap masyarakat. Yang keempat ada menutup yang mencerminkan nilai atau inspirasi dari tokoh tersebut. Yang kelima menggunakan bahasa yang padat dan jelas atau dihindari kalimat yang terlalu panjang dan menggunakan kata-kata yang mudah dipahami. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih.